Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang salah satu pertanyaan sahabat kita mengenai pantangan atau larangan seseorang yang memiliki khodam pendamping. Bagaimana pembahasan kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu like, komen, dan share agar BFC terus berkembang. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan, bahkan nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan ini, Bapak Fahmi kembali menghimbau kepada sahabat BFC semuanya yang menonton video ini, jika ada pembahasan atau pertanyaan mungkin yang mau lebih detail atau lebih lanjut kita bahas, bisa DM di IG-nya Bapak Fahmi di babah_fahmi 18, nanti ada di bawah ini ya, dicek di layar video, coba di follow, di DM di situ. Oke. Jadi kita kembali di untuk membahas pertanyaan sahabat kita mengenai larangan atau pantangan bagi seseorang yang mempunyai khodam pendamping. Oke. Jadi untuk membuka pemahaman kita agar lebih terbuka lagi, yang ingin Bapak Fahmi sampaikan yaitu yang pertama kali adalah pada dasarnya tidak ada namanya pantangan atau larangan bagi seseorang yang memiliki khodam gitu. Tapi ini khusus antara diri kita dan yang mendampingi itu, misalnya itu bukan ya kan, itu antara urusan kita dengan ini kita nggak ada urusan nih antara diri kita dengan khodam pendamping itu tadi. Itu satu yang harus diingat. Nah, jadi kenapa saya bilang tidak ada larangan atau pantangan, karena kita tidak ada sangkut pautnya nih, maksudnya untuk masalah urusan pantangan larangan itu ke khodam pendamping tadi. Tapi ketika bahasa itu pertanyaan itu disampaikan oleh sahabat kita, yang ada di dalam hati Bapak Fahmi untuk menjawab yaitu yang ada itu larangan atau pantangan bagi kita itu yaitu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Larangannya dan pantangannya, atau bisa dibilang jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalau untuk khodam tidak ada. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada. Itu sudah jelas gitu kan, tertuang di Al-Qur'an gitu kan. Udah banyak kalau kita baca gitu Al-Qur'an itu artinya gitu, itu banyak larangan gitu kan. Bagi kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau untuk khodam saya katakan versi saya nih ya, tapi terserah kalau untuk praktisi-praktisi yang lain terserah. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya mengatakan tidak ada. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala pasti ada, karena udah tertuang. Kita tidak boleh
meninggalkan sholat, kita harus berpuasa Ramadan, kita harus menunaikan zakat, kita harus eh, bersedekah gitu misalnya. Nah, kita misalnya kita disunahkan, misalnya itu Rasulullah menganjurkan, ada tuh misalnya kan eh, sunnah-sunnah Rasul, nah, itu boleh gitu. Ada misalnya dari larangan misalnya dari perkataan Rasul itu juga ada gitu. Janganlah kamu seperti ini gitu. Tapi karena saya tidak ahli hadis gitu kan, saya tidak bisa menyampaikannya, cuman ada gitu. Dan saya mengerti dan memahami itu juga dari orang-orang yang paham tentang agama, ustadz, kiai gitu kan. Jadi saya hanya mengamalkan gitu. Nah, dilarang untuk mencaci maki, dilarang untuk berbohong, dilarang untuk berjudi. Nah, itu ada semua, sudah tertera gitu kan. Tapi kalau untuk larangan eh, bagi khusus gitu bagi pemilik khodam untuk kepada khodamnya, saya tidak membenarkan itu, saya gitu kan. Tapi eh, ada gitu kan sekelompok khodam yang dari golongan muslim ataupun memang dari leluhur kita gitu kan, kadang dia hadir memberikan nasihat gitu kan. Apa namanya, nasihat-nasihat, pemahaman-pemahaman gitu kan, karena saya sudah pernah mengalaminya langsung ketika saya diberikan suatu benda dan dia bilang eh, jangan gunakan benda ini untuk perbuatan yang tidak baik, misalkan untuk berjudi, untuk melakukan misalnya yang banyak mengundang maksiat lah gitu, gitu kan. Misalnya untuk melet cewek atau apa, itu dilarang, tidak dibenarkannya gitu, karena dia juga karena itu khodam muslim, mungkin dia mengikuti apa yang diatur di Al-Quran gitu, apa uh, yang dikasih sama kita oleh Allah gitu kan. Nah, jangan berbuat ini yang tidak baiknya. Tapi kalau misalnya, makanya ketika untuk berkaitan dengan untuk penyelarasan atau apa, ya lakukanlah sholat waktu, sholat sunnah, duha, tahajud, hajat, baru puasa sunnah Senin Kamis. Nah, itu memang dianjurkan, tapi larangannya juga dia sangkut pautnya ke larangan Allah. Jangan minum apa miras, jangan berjudi, tetap lakukan kegiatan-kegiatan positif, bersedekah gitu kan. Pasti arahnya ke sana, karena dia juga mengingatkan kita dengan izin Allah gitu kan. Kalau pesannya itu baik, ambil, tapi kalau tidak, buang gitu. Karena diri kita mempunyai filter gitu, mempunyai penyaring. Jangan apa yang kita dapat, mungkin misalnya entah ke suatu tempat ada mungkin pesan yang didapat, nah, rupanya itu buruk bagi kita, jangan diambil, itu dibuang gitu. Nah, karena kayak manapun tetap guru terbaik adalah diri kita sendiri. Kita ketika ada masukan, saran, itu tetap disaring, kita yang mengerti diri kita gitu. Dan Allah gitu, Allah juga mengasih petunjuk pada kita, karena banyak itu kejadian-kejadian yang saya alami, tapi hati atas izin Allah tidak membenarkan. Jangan, kamu cukup lakukan ini, amalan ini saja udah. Saya memperkuat amalan saya di sholawat gitu. Saya dianjurkan ke sana arahnya gitu, makanya saya tetap mengamalkan sholawat dan sholawat gitu. Nah, dan mengamalkan tambahan amal-amal yang lain gitu, mungkin tahajud, duha gitu. Dan intinya itu untuk mendekatkan diri, bukan untuk niat ini itu, saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada hasil yang lain, itu nilai bonus, nilai lebih dari Allah yang dikasih atas rahmatnya gitu. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau larangan atau pantangan ketika seseorang memiliki orang pendamping itu tidak ada. Tapi kalau larangan diri kita yang ditekankan, misalnya diwajibkan oleh Allah gitu lah, kamu tidak boleh begini 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 yang ada di Al-Quran, itu memang harus kita ikuti. Kalau tidak, kita akan berdosa kan gitu. Nah, kita terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Itu pendapat saya gitu. Tapi ketika Anda misalkan
mempunyai ini cincin, ini kan cincin, misalnya ini ada khodamnya, mungkin ada mendengarnya jangan dibawa ke WC atau apa, ya udah nggak masalah. Mungkin yang apa namanya, yang di dalam ini mungkin jin muslim gitu kan. Jadi misalnya jin di cincin-cincin atau di gelang ataupun aksesoris yang ada pada sahabat BFC ketika berkhodam, mungkin ketika di WC lebih baik memang dilepas. Nah, gitu. Untuk menjaga gitu. Menjaga mungkin karena dia muslim, dia tidak mau tempat-tempat yang kotor, yang memang karena di WC itu ada tempat yang kotor, tempatnya najis gitu kan, dan di sana memang bersarang setan-setan, jin-jin yang tidak baik gitu ya. Jadi itu ketika punya benda yang berkhodam, maka lebih baik ketika mau ke WC dibuka, ditaruh di kamar lah dulu, atau apa, selesai itu baru dipakai lagi. Itu saran saya, karena saya juga melakukan itu ketika ke WC. Ini saya lepas gitu, saya taruh gitu kan. Ini nanti kalau memang udah selesai semuanya gitu kan, udah bersih, pakai lagi gitu. Udah. Jadi untuk masalah larangan yang mengekang kita antara ini tidak ada. Tidak ada ya. Jadi itu mungkin ya itu saja dari saya gitu kan untuk pada video kali ini tentang larangan atau pantangan bagi pemilik khodam. Saya tekan lagi, tidak ada, tapi untuk Allah kita tetap mempunyai larangan ya. Kewajiban ada, larangan ada. Kewajiban kita dilaksanakan, larangan kita juga ditinggalkan, jangan dikerjakan. Oke, cukup sekian dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.